Halo teman-teman foodpreneur semua, selamat datang di Foodies kelas hari ini dari Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Perkenalkan, nama saya Stephanie Kurniadi. Nanti kalau misalnya pas ketemu, panggil Steph aja. Jadi saya selama 13 tahun terakhir ini, saya menjadi seorang pebisnis kuliner. Jadi kenapa sih memilih bisnis kuliner? Karena di bisnis kuliner ini sebenarnya potensinya besar banget, dan di dalam bisnis kuliner kita bisa memulainya dari mana aja dan dari profesi apapun. Jadi dulu saya juga kuliahnya nggak terlalu ada hubungannya nih sama bisnis kuliner. Dulu saya kuliahnya di bidang arsitektur. Jadi kalau ada teman-teman foodpreneur yang juga belum ada di jalur bisnis ataupun belum ada latar belakang di bidang kuliner, jangan khawatir karena banyak banget cara kita untuk bisa belajar bisnis kuliner, salah satunya dari foodies.id. Oke, itu tadi teman-teman foodpreneur, langkah pertama kita ya dalam hal menciptakan promo yang murah dan juga bisa memulai bisnis dari rumah ya, bisnis kuliner dari rumah. Kita akan masuk ke langkah yang kedua nih. Nah, begitu teman-teman udah memilih kan produknya yang gampang untuk dijual, teman-teman bisa memulainya dari produk yang lagi tren supaya nggak usah susah-susah gitu ya. Itu adalah ada penentu nih bahwa teman-teman memang bisa bener-bener dapat banyak pelanggan, dapat banyak customer. Nah, yaitu dengan posting setiap hari mulai dari sosial media pribadi ya. Jadi kalau kita mau berpromosi atau melakukan kegiatan penjualan dengan cost yang sangat minim, dengan biaya yang sangat rendah, yaitu dengan memanfaatkan jaringan yang kita punya dulu pertama ya, dari teman-teman kita, dari keluarga kita, karena mereka juga adalah customer. Apalagi nih kalau kita ngomongin yang namanya produk yang lagi tren, itu kadang-kadang tidak terlalu segmented atau tidak terlalu sempit batasannya, hanya remaja aja atau hanya orang dewasa saja, hanya pekerja aja, hanya ibu rumah tangga aja misalnya. Biasanya produk yang lagi tren itu pasarnya luas banget. Makanya dengan kita posting di sosial media pribadi ya, upload atau posting itu kemungkinan kita akan dapetin customer pertama kita dari kenalan-kenalan kita sendiri. Nanti begitu mereka udah beli, mereka akan rekomendasi, mereka akan beli lagi, mereka akan posting di sosial medianya mereka. Nah, dari situlah nanti akan terus kegulung gitu ya informasinya. Semakin banyak orang yang tahu, dan juga jangan lupa nih pada saat kita post di sosial media kita ya, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, itu kita post dengan desain yang beda-beda. Jadi walaupun kita nge-postnya setiap hari, itu orang-orang yang melihat postingan itu tidak akan terganggu gitu ya, karena kita nge-postnya itu dengan desain yang beda-beda. Jadi mereka bisa terhibur juga gitu. Walaupun kadang-kadang pada saat seseorang itu mau melakukan keputusan pembelian, mereka itu jarang melakukan keputusan pembelian di pertama kali mereka lihat postingan kita atau melihat promo kita. Bahkan secara riset memperlihatkan orang itu 17 kali melihat sesuatu yang sama dulu, baru mereka akhirnya melakukan keputusan pembelian. Nah, tapi ini jangan khawatir, yang namanya produk lagi tren, kita tuh akan dibantu dengan buzz gitu ya, dengan heboh-kehebohan di sosial media dan orang-orang lainnya, supaya orang itu semakin terdorong untuk mencoba produk kita nih, memang produk yang lagi tren. Nah, teman-teman kan bingung pasti ya, bikin desain yang beda-beda itu gimana, karena nggak punya desain grafis, terus juga mau bayar jasa juga belum ada dananya. Nah, teman-teman itu sebenarnya di aplikasi ya, di handphone ataupun di internet itu tuh banyak banget aplikasi yang bisa membantu kita itu bisa mendesain sendiri dan tetap bagus gitu. Jadi salah satunya ya, ini banyak sih, salah satunya saya kasih contoh, itu namanya adalah canva.com. Nanti teman-teman bisa buka aja dari internet. Jadi canva.com ini isinya tuh banyak desain-desain yang sebenarnya udah jadi.
Jadi teman-teman tinggal ganti fotonya aja sama ganti tulisannya aja. Jadi nanti teman-teman setiap hari pun bisa punya desain yang beda-beda dan bagus-bagus gitu ya, seperti kalau kayak desainer grafis yang profesional itu bikin desain. Nah, dari marketing mix tadi yang terakhir itu adalah promotion ya. Jadi walaupun teman-teman nih misalnya udah punya produk yang bagus, potensial juga, kemudian harganya juga udah masuk nih dengan daya beli, dan teman-teman juga channel penjualannya udah banyak, jadi calon konsumen kita ini akan dengan mudah lah pokoknya kalau mau beli produk kita. Tapi tetap ada satu penentu yang juga menentukan apakah akhirnya kita bisa mendapatkan banyak penjualan dan omset itu atau enggak, yaitu adalah kegiatan promosi. Nah, supaya kita lebih jelas untuk ngebayangin proses yang namanya promosi itu, kita bisa lihat dari yang namanya sales funnel ini. Sales funnel itu artinya perjalanan dari calon konsumen kita yang sebetulnya jumlahnya banyak gitu ya. Misalnya di satu kota kan populasinya banyak, ada ratusan ribu orang. Jadi gimana sih caranya perjalanan mereka ini sampai menjadi customer kita? Nah, perjalanannya ini dipotret di sales funnel ini. Kalau calon konsumen ini banyak gitu ya, akhirnya mengerucutkan dari yang sekian ratus ribu akhirnya jadi misalnya 200 konsumen nih per bulan untuk kita ya, yang pada akhirnya sampai di sales ini. Itu mereka melalui beberapa proses. Yang pertama itu adalah awareness. Artinya di tahap ini itu adalah orang yang tahu. Jadi hanya baru pada proses tahu gitu ya. Oh iya pernah dengar gitu ya. Itu mereka adalah baru masuk di tahap awareness ini. Nah, tahapannya biasanya setelah orang tahu ya, ini adalah tadi yang saya bilang bahwa mungkin dalam satu orang itu ya harus ngelihat beberapa kali dulu iklan atau promosi atau komunikasi kita, baru akhirnya orang sampai ke tahap mereka mau memutuskan membeli produk. Jadi kalau misalnya baru mereka di tahap awareness, mungkin baru 1 atau 2 kali ya pernah ngelihat iklan kita atau postingan kita di sosial media pribadi. Nah, ini baru sampai di tahap awareness. Kemudian mereka akan masuk ke interest, kemudian mereka punya desire gitu ya untuk melakukan pembelian nih, baru kepengen, baru pada akhirnya mereka benar-benar action. Nah, ini memang tahapnya ada beberapa langkah gitu, tidak harus langsung gitu ya, apalagi kita bisnisnya baru, jadi belum banyak orang yang tahu. Makanya itulah latar belakang kenapa kita harus rajin posting, harus rajin berpromosi. Jadi langkah pertama tadi ya yang benar-benar rendah biaya adalah teman-teman foodpreneur berpromosi dan posting di sosial media milik sendiri. Nah, kalau misalnya yang namanya udah berjualan, itu memang komitmen dan kewajiban kita untuk punya pergaulan yang luas. Kemudian kita juga nggak boleh males ya pergi ke acara-acara keluarga, kemudian reuni dan segala macam. Kenapa? Supaya kita punya lebih banyak lagi calon konsumen dan kita bisa terus berkomunikasi dengan mereka, sehingga pada akhirnya nih setelah lihat mungkin 4 kali atau 5 kali postingan kita, wah ternyata enak juga ya lumpia yang sering kita update gitu ya di WhatsApp kita gitu. Akhirnya mereka mau melakukan action dan akhirnya jadi customer kita. Nah, disinilah sebetulnya pentingnya kita melakukan kegiatan promosi supaya semakin banyak orang yang kenal dan pada akhirnya mereka menjadi customer kita. Oke teman-teman foodpreneur, itu tadi cara-cara gimana caranya supaya kita bisa berpromosi dengan modal yang sangat minim sekali ya. Kemudian juga kita bisa mendapatkan banyak pembeli nih di bisnis kuliner walaupun teman-teman foodpreneur mulainya dari rumah. Harapannya adalah semoga teman-teman bisa langsung action dan bisa langsung praktekin, dan jangan lupa bahwa proses belajar itu membutuhkan waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kendala atau challenge, cari lagi komunitas atau grup ya, di grup foodies juga teman-teman bisa bertanya langsung kepada para expert supaya proses belajarnya teman-teman terus berkembang. Oke, saya doakan yang terbaik buat teman-teman semua. Saya Stefani Kurniadi, saya pamit, sampai jumpa.